Oke, gue ulangi lagi, selamat pagi semuanya. Thank you banget yang udah join di kelas logika batch yang ketiga di pekan yang kedua. Di pekan yang ini kita bakal ngebahas konsep lanjutan logika, yaitu kaidah penarikan kesimpulan dan juga ekuivalensi lanjutan gitu, teman-teman. Nah, di pekan yang kedua ini adalah pekan apa ya? Kita akan membahas salah satu materi yang dimana materinya ini udah hampir selesai nih, teman-teman. Jadi kita nanti bakal membahas materi satu lagi nih di pekan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan logika kuanter nih, teman-teman. Yang ada kata semua, yang ada kata ada gitu, guys. Nah, ini kita apa ya? Bahas isi implikasi, teman-teman, yaitu di kaidah penarikan kesimpulan dan ekuivalensi lanjut, itu ekuivalensi dari implikasi. Nah, itu apaan tuh? Nah, ini kita langsung aja nih. Apaan tuh implikasi, ekuivalensi, itu apa gitu? Ini kita bahas aja, teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya ini gue pribadi minta maaf banget karena ini waktunya ini kita majukan yaitu di pukul 9 yang seharusnya itu di pukul 10 karena ada suatu alasan. Jadi ini dimajukan, teman-teman. Tunggu ya. Nah, nih, belum ada nih OneNote-nya. Oke, nah nih. Nah, udah ya. Oke, ini kita buat ya di section baru aja di ini pekan 2. Oke, nah ini. Oke, nah di pekan hari ini kita bakal ngebahas konsep lanjutan nih teman-teman terkait konsep logika. Yang dimana di pekan-pekan sebelumnya itu kan kita sudah membahas konsep dasar banget terkait logika seperti ada konsep negasi, konsep ekuivalensi yang basic, lalu kemarin ada konjungsi, disjungsi, implikasi itu udah kita bahas tuntas teman-teman. Nah ini lanjutan dari konsep-konsep sebelumnya yaitu terkait tentang kaidah penarikan kesimpulan dalam berlogika dan juga ekuivalensi lanjutan, guys. Oke, oke. Sebelumnya, sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan dulu nih, teman-teman semuanya terkait apapun boleh. Oke, mungkin nggak ada ya, mungkin nggak ada. Ini kita lanjut aja. Mana nih? Nah, ini seri banget. Apa ya? eh, Belum ada gua tulis nih materinya di OneNote gitu, teman-teman. Ini jadi kita sambil menulis, sambil menjelaskan, sambil diskusi nih, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nah, di hari ini kita bakal ngebahas yang berkaitan dengan kaidah penarikan kesimpulan. Nah, yang dimana ini adalah lanjutan dari konsep sebelumnya nih, teman-teman. Lanjutan kaidah penarikan kesimpulan. Nah, yang dimana lu kan udah tahu nih, kalau ada yang namanya konsep implikasi, jika P, wait ini terlalu tebal, tunggu ya. Eh, Nah, jika P maka Q. Kalau P terjadi, maka akan menyebabkan kejadian gitu, guys. Nah, ini lo udah tahu nih konsep implikasi yang gimana implikasi ini bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya benar tetapi akibatnya bernilai salah yang udah kita pelajari di pekan sebelumnya gitu, guys. Nah, misal P-nya ini adalah jika hari ini hujan, maka Q-nya yaitu jalanan basah. Jalanan basah. Nah, ini P-nya adalah hari ini hujan, sedangkan Q-nya adalah jalanan basah. Nah, jika maka itu adalah operatornya, teman-teman, yaitu operator dalam logika, yaitu implikasi. Jika P, maka Q, teman-teman.
Oke, ini cuma menganalogi doang, gue yakin pasti udah pada hatam nih, udah pada tahu nih terkait jika P maka Q. Nah, oke, ini sekali lagi gue tekankan kalau P, Q, A, B, C, D, E, dan lain sebagainya itu adalah analogi, teman-teman. Analogi itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu premis. Kalau lo udah terbiasa dengan premis yang segala macam gitu, nggak usah lagi nih pakai peki-pekian gitu. Karena kan tinggal baca doang langsung tahu tuh jawabannya gitu. Jadi lo bisa pakai analogi begini boleh. Kalau mau langsung jawab juga bisa, teman-teman. Oke, karena kita hari ini adalah kita belajar, maka gue anggap semuanya masih basic ini. Jadi kita pakai analogi-analogian nih, jika P maka Q gitu, teman-teman. Untuk memudahkan itu tujuannya, guys. Tapi kalau udah terbiasa, ya udah nggak perlu lagi nih pakai peki-pekian, teman-teman. Tetapi ketika menemukan suatu premis yang kompleks banget nih, misalnya adalah apa ya? Eh, jika tidak semua negara jika tidak semua warga negara membayar pajak tepat waktu, maka negara tersebut tidak akan maju. Nah, itu kan apa ya? Udah kompleks nih. Apalagi ada sebuah konjungsi, ada konjungsi dan atau ada disjungsi atau. Nah, itu kan udah kompleks banget tuh. Lo butuh namanya adalah analogi, teman-teman. Jadi sekali lagi analogi ini ya itu tergantung kita mau kita pakai atau enggak, guys. Oke? Karena kita ini adalah belajar, maka ya gue tekankan pakai analogi dulu nih supaya lo terbiasa nih menganalogikan sebuah premis. Jika P maka Q, jika Q maka S gitu, teman-teman. Oke? Nah, ini cuma intro doang. Ini kita belum masuk ke materinya, teman-teman. Ini masih review doang terkait konsep implikasi, teman-teman. Oke, nah ini kita masuk nih ke materinya nih, teman-teman. Jadi kaidah penarikan kesimpulan itu, teman-teman, dalam logika proposisi implikasi itu ada tiga, guys. Ada tiga, teman-teman. Ada tiga. Nah, yang pertama itu namanya adalah modus ponens. Modus ponens. Nah, yang kedua ada namanya, dan yang ketiga ada yang disebut sebagai silogisme. Nah, ini apaan gitu, guys? Ini apaan? Ponens. Ada yang disebut dengan tolens. Ada yang disebut dengan silogisme. Nah, ini apaan nih gitu, teman-teman? Dan yang ketiga ini, gue tekankan sekali lagi, ini gak usah nih dihafal konsepnya modus ponens itu apaan, modus tolens itu apaan, silogisme itu apaan, ditemukan oleh siapa, oleh filsuf siapa, tahun berapa, itu nggak usah tuh dihafal, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam UTBK itu nggak ada tuh, tidak ada soal-soal yang berhubungan dengan itu, teman-teman. Tidak ada di soal UTBK adalah begini, seperti soal sosiologi misalnya. Apa ya, misal, eh, silogisme ditemukan oleh seorang filsuf Yunani ketika begini-begini pada tahun berapa? Tidak ada tuh yang seperti itu, teman-teman. Karena di dalam PUU TBK itu sekali lagi gue ingati, di dalam PUU TBK itu sekali lagi yang ditekankan adalah penalaran, teman-teman. Penalaran, guys. Nah, penalaran ini itu berhubungan dengan apa? Ya udah dengan analisis, teman-teman. Analisis, teman-teman. Oke? Oke, ini gue yakin udah pada paham nih terkait konsep PU di dalam UTBK, teman. Oke. Nah, ini mungkin kita lanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke modus ponens nih. Ini sebenarnya kalau lo udah paham nih terkait konsep logika proposisi implikasi yang kemarin, ini udah paham nih terkait modus ponens itu apaan, polens apaan, silogisme itu apaan. Oke? Nah, ini gue tekankan sekali lagi apa ya? Analogi-analogi yang udah kita bahas sebelumnya itu nanti ada yang disebut dengan konsep ponens, ada yang disebut dengan tolens, ada yang disebut dengan silogisme gitu, guys. Misal, kalau ponens dia ini begini, teman-teman, guys. Misal ada sebuah premis, jika P maka Q. Nah, premis yang kedua, P terjadi. Nah, kira-kira kesimpulannya apa nih? Yang lo udah paham nih terkait konsep implikasi yang sebelumnya. Apa nih? Q. Iya, benar, Q, teman-teman. Q, guys. Jadi kesimpulannya adalah ya udah, kalau P terjadi, maka kesimpulannya adalah Q, teman-teman. Iya kan? Iya, misal gini, misal jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini di Bekasi hujan.
Nah, kesimpulannya apa? Ya udah, jalanan di Bekasi pasti basah gitu, teman-teman. Karena kan udah janji tadi, jika hujan maka jalanan basah gitu, guys. Oke, ini gue yakin udah pada paham banget dah gitu, guys. Sekarang modus tollens nih, modus tollens. Nah, modus tollens ini begini nih. Misal ada sebuah premis lagi nih. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Premis kedua, hari ini di Depok jalanan tidak basah. Negasi, Ki. Kesimpulannya apa? Negasi P. Iya, negasi P, teman-teman. Kalau premisnya apaan? Hari ini di apa tadi? Di Depok tidak hujan gitu, guys. Oke? Channelnya yang profil apa ya, Kak? Soalnya di YouTube namanya banyak banget. Nah, nanti gue kirim, kayaknya ada dah. Kayaknya ada di apa ya, di Telegram tuh ada link YouTube-nya. Tapi nanti gue kirim lagi nih. Kanal YouTube Kelas Logika. Oke, nah ini namanya adalah modus tollens nih. Kalau jika P, maka Q-nya warna kuning tadi ya, yellow. Lalu premis kedua adalah negasi Q. Kesimpulannya udah negasi P. Nah, ini disebut dengan modus tollens, guys. Oke. Jadi nanti suatu saat nih gue bilang soal ini pakai tollens, ya udah langsung lo ingat aja nih yang beginian konsepnya, teman-teman. Kalau gue bilang ini pakai ponens, nah inget nih bagaimana nih ponens itu nih, guys. Oke. Nah, sedangkan silogisme ini adalah dia menghubungkan dua atau lebih premis, teman-teman. Dua atau lebih premis yang dihubungkan satu sama lain gitu. Misal, jika hari ini hujan, jika P, maka jalanan basah. Apabila jalanan basah, maka apa ya? Maka ujian matematika dibatalkan, teman-teman. Nah, apa nih kira-kira kesimpulannya, teman-teman? Jika P, maka Q. Jika Q, maka S. Kesimpulannya apaan? Nah, P betul. Iya, thank you. Jika P, maka S. Guys, iya kan? Iya. Misal ini jika P, tunggu ini kita highlight dulu supaya epic nih. Besar. Nah, gitu, teman-teman. Oke. Jika P, maka Q. Jika Q, maka S. Ya udah, kesimpulannya adalah jika P, maka S. Ini apa ya? Ibaratnya bisa nih kita eliminasi nih, teman-teman. Kita langsung loncat. Kan begini nih konsepnya. Jika P, maka Q. Jika Q, maka S. Ya udah, kesimpulannya jika P terjadi, maka bisa nih menyebabkan S kejadian, teman-teman. Oke? Gitu. Betul nih, jika ring hujan, maka kelas matematika dibatalkan. Oke, Boy. Oke, ini kita lanjut nih. Oke. Nah, mantul. Udah pada paham nih terkait modus ponens, tollens, silogisme nih. Ini kan kita kan hanya nge-review nih konsep lanjutannya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk namanya adalah ekuivalensi nih. Oke, nanti contoh-contoh soalnya nanti nih belakangan aja kita bahas contoh-contoh soalnya. Oke, ini kita lanjut ke ekuivalensi. Nah, ekuivalensi. Nah, kemarin kita kan udah belajar nih terkait ekuivalensi, tapi ekuivalensi yang kita bahas adalah ekuivalensi pernyataan yang berkuantor gitu, teman-teman. Misal apa ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kan ekuivalensinya adalah semua manusia itu tidak sempurna, atau semua buah itu tidak manis, maka ekuivalensinya adalah tidak ada buah yang manis, gitu, teman-teman. Oke? Gue yakin udah pada paham nih terkait ekuivalensi. Bahkan gue tiap pekan tuh biasanya ada tuh kuis-kuis ringan tuh di Instastory tuh terkait konsep sama enggak atau ekuivalensi, teman-teman. Apakah sama atau ekuivalen atau tidak, teman-teman. Oke? Mungkin yang semalam tuh yang kuis semalam di
Instastory itu banyak tuh yang terkecoh tuh di soal yang kedua tuh, teman-teman. Padahal udah bolak-balik nih gue jelasin. Aduh, kecewa banget nih. Premisnya ini nih, ini mungkin kita bahas aja ya. Sambil kita bahas juga nih soalnya. Ini banyak banget nih yang terkecoh nih. Premis yang pertama itu katanya adalah tidak semua planet itu oleh manusia. Premis yang kedua adalah ada planet. Oh wait, ini tidak semua planet itu tidak ya, tidak. Nah, ada planet yang tidak dapat dihuni oleh manusia. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Apakah sama atau tidak? Ada yang mau bantu jelasin? Apakah sama atau enggak nih? Konsep ekuivalen, guys, yang udah kita bahas nih, teman-teman. Premis satu, ayo, yuk. Ada yang mau bantu jelasin kenapa sih? Apakah sama atau tidak? Atau udah pada lupa nih, guys? Aduh, kacau banget nih kalau udah pada lupa nih. Baru 2 pekan yang lalu nih kita bahas nih, di pekan ke-0. 0, 1, 2. Ada yang tahu nih penjelasannya gimana? Tidak semua planet itu tidak dapat dihuni oleh manusia. Dengan ada planet yang tidak dapat dihuni oleh manusia. Apakah kedua premis ini adalah premis yang saling ekuivalen atau tidak? Ada yang mau bantu jawab? Apakah ini ekuivalen atau enggak? Aduh, kacau banget nih kalau udah pada lupa nih, teman-teman. Aduh. Tidak semua planet itu tidak dapat dihuni. Dengan ada planet yang tidak dapat dihuni. Apakah kedua premis itu saling ekuivalen atau tidak? Nah, apa nih alasannya? Yang ngejawab tidak nih via DM? Aduh, nah ini kita bahas aja ya, daripada nanti kalian apa ya, terngiang-ngiang tuh di dalam mimpi di siang hari mungkin. Oke, ini kita bahas aja nih, teman-teman. Nah, jadi antara premis ke-1 dengan premis kedua, ini adalah dua premis yang saling tidak ekuivalen, teman-teman. Kenapa enggak gitu, guys? Nah, ingat nih, ingat kalau apa ya? Ini simpelnya aja, ini simpelnya aja. Kalau ditanya ekuivalen, ingat kalau tidak semua ekuivalennya kan ada, iya kan? Ada. But ingat nih, kalau di ekuivalen jangan lupa PX-nya, ini nih PX, ini dinegasikan, teman-teman. Nah, ini kan tidak dapat dihuni. Tidak dapat dihuni. Nah, tidak dapat dihuni, negasinya apa? Kebalikannya apa? Dapat dihuni. Nah, dapat dihuni. Iya betul, thank you guys. Nah, dapat dihuni. Sedangkan di premis yang kedua adalah masih sama nih, masih PX doang, PX juga nih yang ditampilkan tidak dapat dihuni. Nah, otomatis ini tidak ekuivalen, teman-teman. Tidak ekuivalen. Karena kalau ekuivalen, ingat, tidak semua planet itu tidak dapat dihuni, itu kan sama aja maknanya dengan ada planet yang dapat dihuni.
Guys, bukan ada planet yang tidak dapat dihuni. Karena beda tuh maknanya, ada planet yang tidak dapat dihuni. Kalau ada planet yang tidak dapat dihuni, maknanya apa? Tidak semua planet itu dapat dihuni. Iya kan? Udah pada bingung. Tidak semua planet itu dapat dihuni. Iya kan? Yang ini ekivalennya apa? Tidak semua planet itu dapat dihuni. Sedangkan ini ekivalennya apa? Ada planet yang dapat dihuni. Ya, ada yang masih bingung. Ini literally apa ya? Banyak banget nih yang bingung nih terkait konsep ekivalensi yang kuanter nih, teman-teman. Oke, ini kita masuk ya ke contoh lagi nih, ke contoh supaya merefresh lagi nih ingatan lo pada nih, lo semua. Nah, nih. Misal ada sebuah premis satu nih, ada sebuah premis satu. Tidak semua warga negara itu taat membayar. Nah, premis yang kedua, ada warga negara yang taat membayar pajak. Nah, apakah kedua premis ini ekuivalen atau tidak? Wait, ada yang mau bantu jawab? Kayaknya enggak deh, Kak. Alasannya? Apanya Soalnya alasannya? yang P1 itu kan tidak semua warga negara itu taat membayar pajak, sedangkan P2 itu juga sama yang kayak pertama, ada taatnya, seharusnya ada warga negara yang tidak taat membayar pajak. Nah, iya betul tuh. Jadi kalau premis satu ekuivalen dengan apa tadi? Premis satu ekuivalen dengan apa nih? Seharusnya ekuivalen dengan apa nih? Yang lu sebutin tadi tuh, apa tuh? Tidak semua, apa tadi? Ekuivalen dengan apa tuh? Ada semua warga yang tidak taat membayar pajak. Nah, iya betul. Betul banget. Nah, kalau di premis kedua, ekuivalen dengan apa nih? Ada warga negara yang taat membayar pajak. Tidak ada warga negara yang tidak taat membayar pajak. Yakin? Ada menjadi tidak ada. Tidak semua warga Tidak negara itu tidak taat membayar pajak. Nah, coba ulang, apa nih? Tadi agak trouble nih. Yang premis kedua, tidak. Tidak semua warga negara tidak taat membayar pajak. Nah, iya. Tapi kurang sempurna tuh. Karena apa ya? Tidak ada kata itu, teman-teman. Karena kata itu sangat penting tuh. Kata itu dengan kata yang, gitu. Karena kalau tidak semua warga negara tidak taat membayar pajak itu kayak apa ya? Kayak satu gitu, satu apa ya? Satu apa ya? Satu kalimat doang gitu. Tidak ada anak kalimat, induk kalimatnya gitu, teman-teman. Tetapi kalau ada kata itu, nah itu kan apa ya? Ada apa ya? Ada penghubungnya antara kalimat yang di depan dengan kalimat yang di belakang gitu. Jadi yang paling tepat adalah tidak semua warga negara itu tidak taat membayar pajak, guys. Oke? Jadi kalau ada kata tidak semua atau kata semua, itu pasangannya itu. Kalau untuk ada kata ada, maka pasangannya yang gitu. Misal ada buah yang manis, ada negara yang maju, bukan ada negara maju. Nah, itu kan beda kan kalau ada negara maju dengan ada negara yang maju. Beda. Gitu. Walaupun sekilas ya sama aja gitu. Misal apalagi ya? Ada buah yang manis dengan ada buah manis. Kan beda gitu. Misal lagi eh, tidak semua personil Blackpink itu seksi, misal. Itu kan beda dengan tidak semua personil Blackpink seksi. Misal. Gitu, guys. Oke? Jadi jangan lupa tuh ada kata itu dengan kata yang. Oke, mungkin udah pada paham terkait konsep ekuivalensi yang kemarin. Ini masih yang kemarin nih, teman-teman. Bukan ekuivalensi yang bakal kita bahas saat ini, teman-teman. Oke, ini kita lanjut aja ke materi hari ini nih. Oke, ini jadi gue
asumsikan udah paham semua terkait ekuivalensi basic di pekan ke-0. Ini pekan ke-0 nih, teman-teman. Masih basic banget. Ini udah gue asumsikan udah paham ya. Tapi misalnya belum paham, boleh nih ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sekali nggak ikut Zoom jadi lupa. Nah, kuncinya adalah, ya itu tadi, ingat teman-teman, kunci dalam UTBK atau persiapan UTBK itu ada 3. Guys. Ingat itu. Jawabnya dalam hati aja, guys. Mungkin kalau yang udah lupa, boleh tuh diingat itu, teman-temannya via DM aja. Ingat tuh, ada 3 tuh kunci, ingat, guys. Oke, mungkin tidak ada lagi nih yang mau ditanyakan. Ini kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Yaitu di ekuivalensi lanjutan, yaitu ekuivalensi logika proposisi implikasi. Guys, misal ada sebuah premis nih. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Nah, ini ekuivalen dengan apa nih? Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Yaitu, ada yang tahu? Jika hari ini hujan, maka jalan basah. Ekuivalen dengan apa nih? Ini mungkin gue buat optionnya ya. Yang A, jika hari ini tidak hujan, jalanan tidak basah. Lanjut itu, tidak basah. Oke. Yang B, jika jalanan tidak basah, maka hari ini tidak hujan. Apa nih jawabannya? Apakah A atau B? Yang B, Kak. Nah, betul nih, yang B, teman-teman. Yang B, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Ya udah, kalau hari ini jalanan nggak basah, otomatis ya hari ini nggak hujan. Iya kan? Gitu. Kenapa nggak yang A? Kenapa tidak yang A? Jika hari ini tidak hujan, maka jalanan tidak basah. Karena belum tentu jalanan tidak basah. Nah, iya betul teman-teman. Karena belum tentu. Kalau hari ini tidak hujan, apakah jalanan tidak basah atau gimana gitu? Kita nggak tahu. Bisa aja jalanan tidak basah, bisa aja jalan basah gitu. Kita nggak tahu. Gitu. Karena kita nggak tahu, ya udah. Maka yang A ini adalah sebuah pernyataan yang ya ambigu gitu, invalid gitu. Gitu guys. Oke. Mungkin kalau belum terbayang nih, kita masuk lagi nih di contoh selanjutnya. Misal, jika seseorang tinggal di Bali selama 3 bulan, maka dia itu penduduk Indonesia. Nah, apakah ekuivalennya? Apa sih ekuivalennya, teman-teman? Jika seorang tinggal di Bali 3 bulan, maka dia penduduk Indonesia. Apakah yang A? Yang A ini, jika seseorang tidak tinggal di Bali selama 3 bulan, maka dia bukan penduduk Indonesia. Yang B, jika seseorang dinyatakan penduduk Indonesia, jika seseorang tidak dinyatakan sebagai penduduk Indonesia, maka dia tidak tinggal di Bali selama 3 bulan. Apa tuh? Misal, ini kita notasikan ya, supaya mudah. Yang ini P, sedangkan yang ini Q. Yang A, negasi P, maka negasi Q. Yang B, negasi Q, maka negasi P. Apa nih? Yang A atau yang B? Yang B, Kak. Nah, iya betul, teman-teman. Yang B. Gitu, guys. Bukan yang A. Kenapa bukan yang A? Ya, karena kan belum tentu. Belum tentu kan kalau dia tidak tinggal di Bali selama 3 bulan,
kan belum tentu dia bukan orang Indo. Bisa aja dia orang Indo. Karena apa? Karena dia tinggal di Depok selama 6 tahun, misal. Kita nggak tahu, gitu. Karena yang dikatakan sebagai penduduk Indonesia minimal katanya 3 bulan, gitu, teman-teman. Kita nggak tahu. Tapi bisa aja dia tidak orang Indo, tidak penduduk Indo. Karena dia emang tidak tinggal di Bali selama 3 bulan, dan juga dia selama ini tinggalnya di Los Angeles, gitu. Misal kita nggak tahu. Karena ada banyak asumsi-asumsi yang saling tolak belakang, maka yang A ini bukan ekuivalen, teman-teman. Tidak ekuivalen dari pernyataan yang kedua nih, premis yang kedua. Gitu, guys. Misal, gampangnya gini deh. Gampangnya gini. Jika orang Bali, maka orang Indo. Kalau tidak orang Indo, ya udah pasti tidak tinggal di Bali, ya kan? Iya, nggak mungkin dia tinggal di Bali kalau dia bukan orang Indo, gitu. Dari premis ini. Gitu. Tapi kalau di dunia nyata kan bisa aja. Mungkin dia lagi wisatawan, gitu. Kita kan nggak tahu. Dan sekali lagi, gue ingati lagi sekali lagi, logika itu tidak ranah fakta, teman-teman. Tetapi logika itu adalah aturan berpikir sesuai dengan premis-premis yang ada, gitu, guys. Oke? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait contoh, gitu. Ini contoh, ini masih contoh. Oke, mungkin tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi ini nih, bisa nih kita rumuskan nih dalam sebuah notasi matematika. Jika P maka Q ini ekuivalen dengan apa nih tadi? Negasi P, Negasi negasi Q dan negasi P. Iya, negasi Q maka negasi P, guys. Oke? Oke, ini adalah ekuivalensi. Nah, ini ekuivalensi. Nah, cara membuktikannya lagi, ini bisa menggunakan tabel kebenaran logika matematika yang udah kita bahas pekan lalu. Nah, ini tugas lo nih di rumah nih, teman-teman. Coba buktikan apakah ini jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P dengan menggunakan tabel kebenaran logika matematika. Itu tugas. Tugas pertama, mau dikerjakan silakan, kalau enggak apa-apa gitu. It's okay guys, nggak dipaksa. Oke. Selanjutnya, kita bahas ekuivalensi. Ini masih ekuivalensi yang pertama. Sekarang ekuivalensi yang kedua. Jika P maka Q. Ini ekuivalensi dengan, nah ini, dengan apa? Apa nih? Negasi P atau Q, gitu guys. Negasi P atau Q. Misal, ada sebuah premis nih. Jika hari ini hujan, kita pakai premis yang mudah aja. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Nah, ini ekuivalen. Ekuivalen dengan apa nih? Hari ini tidak hujan. Atau jalanan basah, guys. Nah, ini kan kedengarannya kan nggak nyambung nih. Apaan ini? Hari ini tidak hujan atau jalan basah. Gitu. Nah, tapi kalau kita buktikan dengan tabel kebenaran logika matematika, ini ekuivalen. Nah, tugas kedua, buktikan coba, teman-teman. Di rumah ya, guys. Buktikan. Di rumah masing-masing nih. Apakah jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, guys. Ini adalah konsep, kalau di dalam filsafat, ini namanya adalah silogisme hipotetis. Teman-teman, apaan itu silogisme hipotetis? Itu nggak usah tuh dipahami dulu, teman-teman. Intinya, untuk UTBK ini, lo cukup paham doang, cukup paham terkait konsep ekuivalen. Kalau jika P maka Q, itu ekuivalennya bisa negasi Q atau negasi Q maka negasi P. Bisa juga ekuivalen dengan negasi P atau Q, teman-teman. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait ekuivalen, ini masih ekuivalen. Oke, mungkin belum ada nih yang mau ditanyakan. Bisa nih kita lanjut terkait konsep namanya adalah apa ya?
Kayaknya udah selesai nih, tapi ini gue mau ulang lagi nih konsep review negasi implikasi. Kalau jika P maka Q, jika hari ini hujan maka jalanan basah. Nah, ini ada premis ini. Nah, yang ditanya adalah ingkaran. Wait, ini kenapa nih? Tunggu ya. Nah, oke, tunggu ya. Ini gue stop dulu. Ini oke, sebelumnya, guys, sebelumnya. Oke, jangan lupa tuh isi eval, guys. Isi eval, boy. Oke, jangan lupa isi eval, teman-teman. Nah, oke, udah ya. Nah, ini kita nge-review nih terkait konsep negasi implikasi. Nah, ini kan tadi konsep ekuivalensi. Konsep ekuivalensi. Nah, jika P, negasi P, negasi P, P, Q, 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 Q. Nah, ingat. Ini. Oke, sekarang kita bahas terkait konsep negasi implikasi. Jika P, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Nah, yang ditanyakan adalah ingkaran premis di atas. Apa nih ingkarannya? Ada yang tahu? Ingkaran dari jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Jika P, maka Q. Ingkarannya apa? Ada yang masih ingat? Ini pekan lalu nih kita bahas nih terkait ingkaran dari implikasi atau negasi implikasi. Ada yang masih ingat? Ini ya kalimatnya. Premisnya ini, jika hujan, maka jalanan basah. Apa nih ingkarannya, negasinya? Nah, betul nih. David. Hari ini hujan, maka hari ini hujan, teman-teman. Tapi jalanan tidak basah. Nah, itu kan mengingkari kan, guys? Iya, itu udah mengingkar kan. Tadi janjinya adalah kalau hari ini hujan, maka jalanan basah. So, negasinya adalah hari ini hujan, tapi jalanan tidak basah. Nah, itu kan sebuah pengingkaran tuh, karena janjinya tadi kalau hujan pasti basah. Tahu-taunya yang kenyataannya adalah hari ini hujan. Hari ini hujan. Jalanan tidak basah, guys. Oke? Nah, ingat nih. Jadi ingkaran dari implikasi jika P maka Q adalah P, tapi negasi Q, guys. Oke? Ingat nih. P, tapi negasi Q, teman-teman. Oke? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait konsep ekuivalensi dan juga negasi implikasi. Mungkin ini kita review dulu, teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal. Kita review materi yang udah kita bahas di pekan kedua. Mungkin, oke, ini kita review pekan kedua. Yang pertama, itu kita udah membahas terkait konsep modus ponens. Jika P, maka Q. P kejadian, kesimpulannya adalah Q. Nah, ini modus ponens. Lalu kita juga udah membahas terkait modus tollens. Jika P, maka Q. Premis kedua negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P, teman-teman. Oke. Yang ketiga, membahas terkait silogisme. Jika P, maka Q. Jika Q, maka S. Kesimpulannya, jika P, maka S. Guys, oke? Apalagi nih yang udah kita bahas? Terkait konsep ekuivalensi implikasi. Nah, ekuivalensi implikasi. Jika P, maka Q ekuivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Nah, bisa juga nih, jika P, maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, guys. Oke? Dan yang terakhir kita bahas hari ini adalah konsep negasi implikasi.
implikasi. Jika P maka Q, kalau dinegasikan, ini akan menjadi P, tapi tidak Q, guys. Nah, pertanyaannya adalah, apakah peki-pekian ini gue hafal? Enggak, teman-teman. Karena udah terbiasa nih, dan paham nih, ingat konsep logika, ya udah, ini analogi tinggal ngikut doang gitu. Ini gak ada nih contekan atau apa nih, karena udah terbiasa nih dengan analogi, dengan konsep logika, ini udah terbiasa nih. Jadi udah tinggal ingat aja gitu, guys. Oke? P, P, P. Tunggu ya, ini kita highlight dulu. Nah, Q, Q, P-nya tadi hijau, hijau, ininya biru, biru. Oke, mantul. Lalu P-nya tadi hijau ya, hijau. Q-nya kuning, yellow. Oke, negasi. Nah, selesai nih. Kelar nih. Materi pekan kedua nih. Kita sudah membahas 2 topik. Tiga nih, 3. Ada kaidah penarikan kesimpulan, yang kedua ekuivalensi implikasi, dan yang ketiga adalah negasi implikasi. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, guys, teman-teman semuanya? Mau nanya. Iya, boleh. Itu yang negasi implikasi, itu tapi ya, bukan dan. Nah, sama aja Tandanya. tuh. Dan ya. Sama, guys. Sama. Tapi sama dan di dalam logika itu sama aja, guys. Oke? Jangan terkecoh. Ini ya. Ini kan konjungsi kan? Konjungsi. Nah, ini kan konjungsi. Oke? Nah, sedangkan ini adalah disjungsi. Oke? Kak, yang itu sama V kebalik. Yang V sama V kebalik itu apa ya? Maksudnya gimana nih? V itu atau V kebalik dan oh iya. Iya betul. V ini yang disjungsi itu kalau di dalam soal, di dalam premis ini ada kata atau, guys. Oke? Sedangkan konjungsi di soal itu ada kata dan, tapi bisa juga ada kata tetapi. Guys, oke? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke latihan-latihan soal nih. Ini udah mau tuntas nih, teman-teman. Udah mau tuntas. Kan depan adalah materi terakhir kita nih di dalam kelas logika. Oke, nggak terasa nih, udah mau sebulan aja nih kita membahas konsep logika nih. Oke, mungkin sambil menunggu, boleh banget untuk mengisi evalnya, guys. Oke. Nah, nih evalnya. Nah, untuk biimplikasi, teman-teman, biimplikasi itu di soal-soal UTBK itu jarang banget. Jadi nggak gue bahas di kelas logika ini gitu, teman-teman. Karena apa ya? Belum pernah gue nemu soal-soal UTBK itu pakai biimplikasi gitu, teman-teman. Jadi makanya nggak kita bahas gitu, guys. Nggak gue masukin di silabus, teman-teman. Jadi kalau lo mau belajar terkait konsep biimplikasi, boleh banget belajar gitu, guys. Boleh, silakan. Oke? Ini ya evalnya. Ini kita tunggu nih sampai 9.53. Kita tunggu 5 menit untuk mengisi eval nih, guys. Sebelum kita masuk ke latihan-latihan soal.
Nah, ini mantul nih soalnya nih. Jika lo pasang, maka dermaga tenggelam. Ini mantul nih soalnya. Oke, satu soal. Selanjutnya, jika nah ini juga mantul nih soalnya. Mungkin kalau lo pada yang batch ketiga belum join di batch kedua atau batch satu, boleh nih scroll ke atas nih grup-grup Telegram, karena banyak banget tuh quiz latihan soal tuh, teman-teman. Mana nih? Oke. Ini oke. Nah, ini juga mantul. Ini juga keren. Oke, sambil menunggu, mungkin teman-teman boleh nih ditanyakan dulu sambil ini gue copy paste soal-soal quiz di batch yang ke sebelumnya. Nah, ini apa nih jawabannya, teman-teman? Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Manakah premis yang membuat lirik di atas bernilai salah? A, B, C, D, E. Bingung. Apa nih jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Atau ini gue tunjuk aja ya? Oke, ini kita tunjuk nih. Hari ini tanggal 21. Karena partisipan ada 17, maka 21 itu kan berarti 17 ditambah 4. Maka urutan keempat nih. Dari bawah. 1, 2, 3, 4. OV. Apa nih jawabannya OV? 10% loh. Gimana? Yang mana? Yang 10% itu manusia yang Yang 10 ya? terlahir tidak sempurna. Kenapa Yang jawabannya itu? karena ini dinegasiin kan, Iya. jadi ada manusia kan tidak ada. Berarti dia kalau Iya. misalnya dinegasiin tambahin kata tidak di depannya. Jadi ada manusia. Terus yang PX-nya dinegasiin juga ditambahin kata tidak. Jadi salah ya? Enggak tahu apa jawabannya. Coba nih, apa nih? Coba analisis, apa nih? Atau boleh diubah nih, boleh diubah. Jawabannya boleh. Apa nih? Bentar. Tidak ada di Yang Google. 12% nggak sih? Yang 12. Kenapa? Ya, kan jadi itu dikotakin aja kan, jangan diapa-apain premisnya. Terus ditambahin kata tidak. Berarti Iya. jadi ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, ada Iya. itu kan ekuivalen dengan tidak semua. Iya, Berarti betul. tidak semua manusia itu PX-nya dinegasiin, terlahir tidak sempurna. Benar nggak? Nah, mantul. Oke, bagus. Oke. Thank you. Oke, ini mantul. Nah, betul teman-teman. Ini jawabannya adalah kan ini nih.
tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, itu kan premisnya. Kalau kita negasikan, ingat nih, ini mungkin gue annotate dulu. Oke. Nah, ingat, kalau negasi, ini bisa nih kita anggap ini kotak nih, kotak. Nah, kotak. Kalau dinegasikan, maka negasi kotak. Wait, ini bukan hijau ya? Negasi kotak gitu. Nah, ya udah tinggal ditambahkan kata tidak. Nah, ketika tidak ketemu tidak, ya udah kita hilangkan aja, kita abaikan. Jadi negasinya adalah ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, kita lihat nih di pollingnya. Apakah ada sebuah premis ada manusia yang terlahir sempurna? Nah, ternyata tidak ada. Jangan lo langsung pilih yang 10 ini karena ada manusia. Nah, ingat ada kata tidak, teman-teman. Beda maknanya. Ada manusia yang sempurna dengan ada manusia yang tidak sempurna. Beda tuh maknanya, guys. Oke? Nah, karena tidak ada di polling, ya udah, tinggal kita ekuivalenkan aja premis negasinya tadi. Ada manusia yang terlahir sempurna, kan sama aja maknanya dengan tidak semua manusia itu terlahir tidak sempurna. Jadi jawabannya adalah yang 12 ini, guys. Oke, ini banyak nih yang terjebak nih. Di 36, di 10. Banyak banget nih yang tergocek nih soal. Oke, ada lagi nggak sih? Ini, oke, ini yang implikasi ya. Nah, oke, mungkin udah cukup nih. Soalnya tinggal kita bahas, kita masuk ke OneNote lagi. Oke, ini mantul nih, ada 4 soal nih, teman-teman, yang udah kita cari nih jawabannya. Nah, ada sebuah premis, ini nih premisnya, guys, boy. Nah, oke, jika laut pasang, maka dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, maka sebagian kapal tidak dapat merapat. Pernyataan yang tepat sesuai premis tersebut adalah A, B, C, D, E. Apa nih jawabannya? Ini gue tunggu selama 2 menit ya. Apa nih? Anyway, jangan perhatikan yang ada kata centang ini. Centang ini adalah nggak tahu nih apakah benar atau salah. Gitu. Dan jangan lihat presentasenya, karena belum tentu mayoritas itu benar. Oke? Apa nih jawabannya? Nanti jawabnya via DM di Firehouse. Oke? Sampai 10.00 kita tunggu jawabannya. Apakah A, B, C, D, E? Apa nih jawabannya? Oke, ini mungkin sambil menunggu ini, gue mau apa ya? Mau ambil sarapan dulu, guys. Oke, kita tunggu sampai 10.00. Kita manusia, makhluk mulia. Kita butuh uang untuk keliling.
tentang angan-anganku di jam makan siang saat semua orang berjuang di ladang yang gersang, terus rasa kurang, haus yang mengiang. Siapa yang menang? Sosial media jual beli surga, tak ada prospeknya, tak ada uangnya. Tanah yang melangi, bumi yang sakit, cukup dirimu yang tahu jalannya. Boleh berkarya asal hobi saja, cita-cita cinta dipatah keluarga. Ketika norma peradatan terpilih sebagai alasan, semua berkata mimpi sewajarnya. Tentang angan-anganku di jam makan siang saat semua orang berjuang di ladang yang gersang, terus rasa kurang, haus yang mengiang. Siapa yang menang? Ku di antara gemuruh ragu yang menggetarkan jiwa seorang manusia yang sedang memimpikan mimpinya. Di atas awan yang menderu, melamun, dia belum merasa saatnya terbangun, sedang berlayar tinggi-tingginya. Di sini tempatku berlabuh, jalan yang ku tempuh dari dulu, satu-satunya yang ku tahu. Aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan, tak ada jalan singkat untuk menua yang Nah, ini kita lanjut nih, kita bahas. Oke, mana? Oke, udah pada ngejawab nih jawabannya. Ada yang jawab. Tunggu ya, ini kita cek dulu. Ada yang ngejawab D, ada yang ngejawab C nih. Ada yang ngejawab D, ada yang ngejawab C. Ada yang ngejawab B juga, ini ada apa nih jawabannya? Oke, ini mungkin kita bahas saja nih, teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Oke. Nah, ingat nih, ini kan kalau ada kata jika, kata maka, ini pasti berhubungan dengan konsep logika implikasi. Nah, di dalam sebuah predisnya juga, ini ada kata sebagian, guys. Ada kata sebagian nih, kata sebagian. Yang dimana kalau ada kata sebagian, itu adalah salah satu kata di dalam logika kuantor nih. Jadi, ini udah gabungan nih, teman-teman. Antara logika proposisi implikasi, dan di dalamnya terdapat namanya logika kuantor nih, yang udah kita bahas di pekan ke-0, teman-teman. Ini udah kita bahas tuntas nih, terkait kuantor yang basic banget, tentang kata sebagian, ada, semua, beberapa, dan lain sebagainya. Oke, nah ini mungkin kita bahas aja nih. Kita bahas jika laut pasang, teman-teman, jika laut pasang, jika P, maka dermaga tenggelam. Maka dermaga tenggelam. Maka Q, guys, oke? Jika P, maka Q. Ini mungkin kita delete dulu, kita hapus, oke? Nah, selanjutnya, jika dermaga tenggelam, jika Q,
maka sebagian kapal tidak dapat merapat. Maka S. Nah, jika Q, maka S, teman-teman, oke? Nah, kesimpulannya apa nih kalau beginian? Apa nih? Ini masuk, sebelumnya ini masuk kemana nih? Ke ponens, tolens, atau silogisme? Iya, silogisme. Ke silog AS. Iya, betul, mantul. Jika P, maka S, itu kan kesimpulannya. Atau kalau kita ekuivalen menjadi apa nih? Negasi S, maka Negasi P. iya, betul, negasi P, teman-teman. Oke? Negasi S, maka negasi P. Negasi S yang ini ungu. Wait. Nah, S, negasi P yang hijau. Nah, oke? Nah, udah dapat nih, kita analisisnya, teman-teman. Maka, kalau di dalam sebuah premis, kesimpulannya atau pernyataan berhubungan adalah jika P maka Q, bisa juga jika Q maka S, bisa juga jika P maka S, bisa juga negasi S maka negasi P, teman-teman. Oke? Nah, jika P maka S, ini kalau di dalam premis menjadi apa nih kata-katanya? Jika P, jika laut pasang, maka S. S-nya apa? Maka sebagian kapal tidak dapat merapat. Iya, betul. Sebagian kapal tidak dapat merapat. Nah, ekuivalen dengan apa tadi? Negasi S maka negasi P. S-nya tadi sebagian kapal tidak dapat merapat, maka negasi S menjadi apa? Sebagian kapal merapat. Semua kapal dapat merapat. Nah, mantul. Semua kapal dapat merapat. Iya kan? Oke, sebelum masuk ke semua kapal dapat merapat, supaya nggak bingung. Apa nih? Jika tidak, ya kan? Tidak. Kan negasi S. S-nya tadi adalah ini nih, sebagian kapal. Kalau dinegasikan menjadi tidak, sebagian kapal tidak dapat merapat. Iya kan? Tidak, sebagian kapal itu tidak. Tadi kan premisnya adalah ini nih, sebagian kapal tidak dapat merapat. Kalau kita negasikan, ya udah, tinggal kita tambahkan kata tidak di depan si kotak, guys. Oke? Nah, jika tidak sebagian kapal itu tidak dapat merapat, maka negasi P. P-nya tadi laut pasang. Maka tidak laut pasang. Maka laut tidak pasang. Berbalik nih. Maka laut tidak pasang. Nah, ini nih, coba kita cari nih jawabannya. Yang A, ini analisis yang A. Jika laut pasang, jika P, maka semua kapal tidak dapat merapat. Nah, benar nggak sih? Jika P, maka semua kapal tidak dapat merapat. Salah kan? Karena jika P, maka S. S-nya ini adalah sebagian kapal tidak dapat merapat. Sedangkan ini semua kapal tidak dapat merapat. Gitu, guys. Ini kan apa ya? Terbalik nih. Karena kan semua kapal itu tidak dapat merapat, itu kan apa ya? Negasi dari sebagian kapal itu tidak dapat merapat. Oke? Maka yang A salah nih, guys. Misal kita otak-atik ya, ini misal kita otak-atik. Sebagian kapal itu, yang ini sebagian kapal itu tidak dapat merapat. Sebagian kapal, ini all ya, all itu semua. Nah, sebagian kapal itu tidak dapat merapat. Nah, sedangkan yang di A, semua kapal itu tidak dapat merapat. Semua kapal itu tidak dapat merapat. Tidak dapat merapat. Nah, kan beda tuh. Kan nggak sesuai kan? Yang ini katanya ada, dan ini katanya semua, kan beda. Maka yang A itu salah gitu, teman-teman. Tadi gue bilang ini kan saling negasi kan, maaf. Rupanya mereka ini tidak saling negasi, teman-teman. Tetapi saling kuantitinya yang berbeda.
Yang satu mengatakan ada, yang satu mengatakan semua. Jadi yang A salah. Yang B, jika laut pasang, maka sebagian kapal dapat merapat. Jika P, maka sebagian kapal dapat merapat. Benar nggak sih? Sebagian kapal dapat merapat. Kan salah kan? Karena yang di premis tadi negasi PX. Ini PX, guys. Nggak bisa tuh kita simpulin. Kalau sebagian kapal tidak dapat merapat, bisa aja sebagian kapal dapat merapat. Nggak bisa kita simpulin begitu, guys. Jadi yang B juga salah. Yang C, jika sebagian kapal dapat merapat, jika sebagian kapal dapat merapat, maka laut tidak pasang. Maka negasi P. Nah, ini salah. Ini kan bukan negasinya, kan? Yang ini. Negasi dari ini apa? Negasi dari ini apa? Negasinya. Negasi ada X yang tidak PX. Iya kan? Bukan ada X yang PX. Maka yang C juga salah. Nah, sekarang yang D. Jika semua kapal dapat merapat, nah, jika semua kapal dapat merapat PX, maka apa nih? Tidak terjadinya laut pasang, negasi P. Nah, ini kan ekuivalen nih, ekuivalen. Iya, ekuivalen kan? Ekuivalen yang ini dengan pernyataan premis yang ini. Jika tidak ada kapal yang tidak dapat merapat, maka laut tidak pasang. Kan sama aja dengan jika semua kapal dapat merapat, maka laut tidak pasang, guys. Oke? Ini kan ekuivalen dengan tidak ada menjadi semua. Ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa PX-nya dinegasikan. Nah, maka kata-kata tidak menjadi hilang. Semua kapal itu dapat merapat. Maka laut tidak pasang, teman-teman. Oke? Jadi jawabannya adalah option yang D nih, teman-teman. Ini udah analisisnya udah menggabung menjadi satu nih, guys. Walaupun premisnya belum dalam bentuk teks. Ini masih dalam bentuk premis, udah sebegini panjang nih analisisnya, teman-teman. Oke, kuncinya ada 3, guys. Sekali lagi, latihan, latihan, dan latihan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh nih ditanyakan dulu sebelum kita next. Ada yang mau ditanyakan? Oke, BTW guys, boleh nih untuk share kebermanfaatan kelas logika batch ketiga ini di sosmed lo gitu guys. Tapi boleh banget. Atau apa ya? Programnya Ajak Gerak 1 jam sehari boleh tuh lo post di IG di 1 jam sehari Ajak Gerak lalu tag Ajak Gerak gitu guys, boleh banget. Boleh juga tag gue guys, nggak dipaksa guys, oke? Teman-teman, boleh banget di tag Ajak Gerak di 1 jam sehari guys. Oke, ini kita udah sejaman nih. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kedua, guys. Kalau misal belum nggak ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut soal yang kedua. Apa nih jawabannya? A, B, C, D, E. Oke, ini gue tunggu selama 5 menit. Ini gue mau matikan komputer dulu, guys. Oke.
full kau isi absensi. Kau bangunkan aku setiap hari. Rute yang sama ulangi lagi. Makan malam bersama diganti. Hanya bersama di 5 hari. Sering berpisah di akhir pekan. Kau dengan teman-teman. Aku bermain peran. Mulai mempertanyakan siapa yang salah benar. Dulu bersama berburu properti. Dulu antar jemput, sekarang pulang sendiri. Di kehidupan kita singgah dan pergi. Apapun yang terjadi, kita abadi. Di masa lalu, di dalam buku, dalam sejarah kita masih indah. Walau para peri di lagu yang lain, di melodi ini bersyukur pernah terjadi. Taman yang luas, seekor corgi, kita beri nama Gimli. Ku antar jemput anak setiap pagi. Oke, ini kita lanjut, teman-teman semuanya. Nah, sorry banget ini telat ya. Oke, nah ini di soal nomor yang kedua nih, teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin gue lihat DM dulu, jawabannya apa saja nih. Ada yang ngejawab C, ada yang ngejawab D. Oke, antara C sama D. Antara C sama D. Oke, ini kita bahas nih, apakah C atau D atau yang lain. Jangan-jangan yang C ini ngelihat ngelihat mayoritas 45%, tapi kita nggak tahu apakah jawabannya C atau gimana. Ini kita bahas saja, guys. Sekali lagi, kalau lo menemukan sebuah soal, sebuah premis, jika maka ingat konsep logika proposisi implikasi. Ada 3 kan kaidah penentuan kesimpulan, ada 3. Ponens, tolens, silogisme. Itu langkah pertama. Lalu lihat lagi nih, ingat, ini premisnya ini premis majemuk, ada disjungsi atau. Nah, ini harus hati-hati nih, teman-teman. Lalu ada konjungsi juga nih, ada dan, guys, oke? Ada dan. Nah, ini udah kompleks juga nih, guys. Ini gue harap lo pada harap fokus nih, teman-teman, dalam menganalisis ini nih. Oke, ini mungkin kita bahas saja supaya cepat. Jika seseorang tidur larut malam atau minum kopi sebelum tidur, maka bangun kesiangan. Nah, iya, kayaknya iya sih. Di realitanya kan begitu kan, kalau tidur malam banget, pasti nanti bangunnya kesiangan. Atau minum kopi sebelum tidur, itu apalagi, nggak bisa tidur tuh nanti. Bisa tidurnya nanti jam 3 pagi, bangunnya jam 8, bisa aja. Gitu, guys. Masuk akal nih premisnya. Selanjutnya, jika bangun kesiangan, maka seseorang terlambat ke sekolah. Iya kan, kalau bangun kesiangan otomatis pasti terlambat ke sekolah gitu. Dan buku PR-nya ketinggalan. Nah, mungkin si dia ini nggak fokus tuh karena udah panik, bingung tuh mau bawa apa nih, mau bawa apa gitu. Mau dipakai sepatu, tahu-taunya sebelah kanan terpakai sandal gitu, guys. Bisa aja gitu, teman-teman. Oke, maka seseorang terlambat ke sekolah dan buku PR-nya ketinggalan. Nah, ini kita analisis. Jika sedang tidur larut malam atau minum kopi sebelum tidur, maka bangun kesiangan. Jika bangun kesiangan, maka terlambat ke sekolah dan juga PR-nya ketinggalan, teman-teman. Oke, guys. Jika P, maka Q-nya biru. Jika Q,
maka S. Kesimpulannya apa? Jika P, maka S. Ekuivalennya negasi S, maka negasi P. Iya kan? Nah, lalu di soal Sehun tidak terlambat ke sekolah. Yang kejadian, yang terjadi, ini ya, yang terjadi, Sehun tidak terlambat ke sekolah, guys. Nah, tadi terlambat ke sekolah yang S kan? Nah, ini tidak S. Teman-teman, Sehun tidak terlambat. Nah, S-nya tadi kan ini nih, S-nya tadi yang ini. Terlambat ke sekolah dan buku ketinggalan. Ingat, kalau ada kata dan dinegasikan menjadi apa? Ada yang masih ingat? Atau Atau, betul guys. Ingat, konsep atau gimana? Ada yang masih ingat konsep atau? Ada yang masih ingat konsep atau? Konsep disjungsi? Bernilai salah apabila keduanya salah. Nah, betul. Disjungsi bernilai salah jika dan hanya jika kedua premis, kedua pernyataan itu bernilai salah. Otomatis, kalau salah satunya aja benar, terpenuhi, maka premisnya bernilai benar gitu, guys. Oke? Jadi, yang ini, yang S, kalau dinegasikan adalah seseorang tidak terlambat ke sekolah atau buku PR-nya tidak ketinggalan. Nah, yang kejadian adalah Sehun tidak terlambat, maka negasi S sudah terpenuhi. Salah satu aja terpenuhi, maka benar itu, maka negasi S gitu, guys. Kalau negasi S terjadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? negasi Kalau P. negasi S terjadi, kesimpulannya apa nih? Negasi P bukan, Kak? Iya, negasi P. Iya kan, guys, negasi P. Ini, kalau negasi S terjadi, maka yang kejadian yang kita simpulin adalah negasi P, yaitu si kuning. Negasi P tadi apa? Seseorang tidur larut malam atau minum kopi sebelum tidur. Nah, ingat nih, itu S. Kalau dinegasikan menjadi apa? Ingat, negasi atau menjadi dan. Coba kita yang A, ada atau, tetap atau, salah, otomatis sudah kita salahkan aja. Ini salah, tidak ada kata dan itu harus dua-duanya terpenuhi. Yang C, salah, karena ada kata atau, gitu aja tuh lihatnya. Yang E, salah, tidak dapat simpulkan, orang bisa kok ini simpulin gitu. Nah, ya udah otomatis jawabannya adalah D, tanpa kita lihat-lihat lagi tuh. Kanan kiri, tanpa kita lihat, kita abaikan aja, ya udah. Jawabannya otomatis D, teman-teman, iya kan? Sehun tidak tidur larut malam, ya kan, tidak tidur larut malam, dan tidak minum kopi sebelum tidur. Jawabannya adalah option yang D, guys. Oke? Ada yang masih bingung? Paham, Kak. Oke, paham ya? Ini mungkin gua tanyakan random nih lagi. Dita, apakah Dita bingung atau udah paham? Kalau bingung, tanyakan aja Dita. Paham, Kak. Oke, paham. V. Paham, Kak. Oke, paham ya? Oke, satu lagi ya, supaya adil. Siapa nih? Stefani. Apakah paham atau masih bingung? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga nih. Anyway, misal masih bingung, boleh tuh ditanyakan aja, guys. Daripada lo udah join tuh selama 1,5 jam lebih, tapi apa ya, output yang lo dapat itu adalah nggak ada, ya sama aja. Tanyakan aja, guys. Oke? Kita lanjut soal yang ketiga nih. Apa nih jawabannya? Soal yang mana nih? Yang ketiga. Jawabnya via DM lagi ya, teman-teman. Kita tunggu selama 3 menit. 3 menit.
Oke, ini kita bahas nih soal nomor ketiga nih. Oke, ya, yang ketiga, ingat, kalau ada kata jika, maka otomatis yang ada di benak kita adalah ya udah implikasi gitu, logika proposisi implikasi. Lalu yang ada di pikiran kita adalah apa ya? Tiga kaidah penarikan kesimpulan, yaitu ponens, tonans, dan juga silogisme. Gitu, guys. Oke, ini kayaknya premisnya masih sama kayak sebelumnya. Jika P, maka Q. Apabila Q, maka S. Nah, kesimpulan, yang kejadian adalah Sehun tidur larut malam. Teman-teman, mana tadi? Tidur larut malam. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini ada kata atau. Kalau salah satu ayat terjadi, maka bisa tuh menyebabkan yang akan terjadi gitu. Yang kejadian, ya ini Sehun tidur larut malam, yaitu si P. Kalau P kejadian, menyebabkan apa tadi? Menyebabkan si Q. Kalau Q terjadi, menyebabkan si S. Jadi jawabannya apa? Yang A, Sehun tidak bangun kesiangan. Nah, belum tentu. Salah kan? Karena kalau P terjadi, maka Q itu adalah bangun kesiangan, bukan yang A. Lalu, yang B, Sehun bangun pukul 10 pagi. Nah, bangun 10 pagi. Nah, kita nggak tahu apakah bangun kesiangan itu definisinya gimana. Apakah bangun 10 pagi, apakah bangun jam 11 pagi, atau jam 12 siang, kita nggak tahu. Definisi bangun kesiangan itu gimana. Jadi yang B ini bisa jadi benar, bisa jadi. Ini kita tandai dulu. Kita tandai dulu. Oke? Yang C, Sehun terlambat ke sekolah dan buku PR-nya ketinggalan. Terlambat ke sekolah dan buku PR-nya ketinggalan. Nah, ini bisa nih jawabannya. Yang C. Iya kan? Karena kalau P terjadi, otomatis S kejadian, yaitu terlambat dan PR ketinggalan. Yang D, Sehun tidak terlambat ke sekolah dan buku PR tidak ketinggalan. Nah, ini salah. Karena ada kata tidak. Tidak. Sedangkan S-nya adalah terlambat dan PR ketinggalan. Bukan tidak terlambat dan juga tidak ketinggalan. Salah. Yang ini salah. Yang A juga salah. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ini bisa nih kita simpulin yang C tadi jawabannya. Jadi yang E juga salah. Jadi jawaban kesimpulan yang tepat adalah option yang C nih, guys. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, yang B, mungkin kalau yang C ini dia tadi kurang tepat, nah bisa aja yang B ini jawabannya. Itu, teman-teman. Tetapi karena ada yang tepat, yang sesuai dengan premis, maka yang C nih jawabannya. Jawaban yang kesimpulan yang paling tepat. Gitu, teman-teman. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi yang ngejawab, tadi apa nih jawabannya? Pada C semua ya? Oke, C semua, mantul. Udah pada paham nih. Kita lanjut ke soal terakhir nih, teman-teman. Soal yang keempat. Nah, ini mungkin jawab dulu selama 3 menitan, berarti 10.37 kita bahas. Jawabnya via DM, nanti gua tunjuk nih siapa nih yang ngejelasin apa nih jawabannya gitu.
Oke, ini udah 10.37 teman-teman semuanya. Oke, sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk minum air mineral dulu nih, teman-teman. Jangan lupa minum air mineral supaya apa ya? Supaya salah satu makanan otak itu kan oksigen dan juga air mineral, guys. Salah satunya gitu. Jadi jangan lupa untuk minum, banyak minum. Oke, ini gue minum dulu. Oke, nah ini lagi-lagi ada kata jika nih. Ada kata jika, maka. Ya udah, kalau ada kata jika maka di dalam sebuah premis, di dalam sebuah soal, otomatis terberak di dalam pikiran kita adalah ini berkaitan dengan konsep logika proposisi implikasi. Nah, but di sini ada kata ada, there exists, teman-teman, ada. Nah, kalau ada kata ada, apa nih terbenak di dalam pikiran kita? Otomatis berkaitan juga dengan konsep logika kuantar nih, teman-teman. Gitu, guys. Oke? Nah, ini mari kita analisis nih. Berarti ini analisis ini agak kompleks nih pastinya. Karena ada gabungan antara implikasi dengan logika kuantar nih. Nah, jika ada buah yang manis, maka Ayu pergi ke pasar setiap hari, Senin dan Rabu. Karena suatu alasan yang sangat mendesak, Ayu pergi ke pasar tidak hari Senin ataupun tidak hari Rabu. Kesimpulan yang tepat adalah apa nih? Jawabannya yang A, B, C, D, E. Mari kita lihat chat. Ada yang ngejawab B, ada yang ngejawab D. Apa nih jawabannya? D, ada yang ngejawab lagi nih D. B-nya satu manusia, satu makhluk. Oh, ada dua. Yang ngejawab B, yang ngejawab D juga ada dua. Hanya 4 nih yang ngejawab. It's okay, tidak apa-apa. Oke? Nah, coba nih. Karena ini seri nih, ini gue tanya dulu nih. Siapa ya? Elane, apa nih jawabannya nih? Kenapa kamu milih B? Apa nih alasannya? Boleh via chat aja. Oke, sambil menunggu Elane, gua tanya dulu Ove. Kenapa Ove jawab B? Halo, Salah Ove? deh. Nah, apa nih jawabannya? Enggak apa-apa. Jangan apa ya? Bentar. Jangan terpengaruh dengan 43 ini. Bisa aja sesat 43. Soalnya dia kan nggak jadi ke pasar kan. Iya. Maka di sini nggak ada buah yang manis karena dia nggak ke pasar. Nah, tidak ada buah yang manis. Nah, berarti jadi jawabannya semua buahnya tidak manis gitu. nah, mantul, betul guys. B jawabannya teman-teman, B. Mantul. OV ya tadi, OV. Keren. Jadi kan lo tadi kalau ada buah yang manis, maka Ayu ini pergi ke pasar setiap hari Senin dan juga Rabu. Tapi karena ada suatu alasan yang mendesak, Ayu ini pergi ke pasar tidak hari Senin ataupun tidak hari Rabu. Ya otomatis apa nih yang terjadi? Tidak ada buah yang manis, ya kan? Tidak ada buah yang manis. Nah, tidak ada buah yang manis itu maknanya apa? Ya semua buah yang ada di pasar itu nggak manis, gitu guys. Jadi jawabannya adalah opsinya B nih, teman-teman. Berarti yang karena suatu alasannya itu cuma itu doang ya? Gimana? Mau? Berarti yang karena suatu alasan mendesak tuh cuman kayak ngeconya doang. Iya, ini hanya apa ya? Hanya ya kata-kata awal aja nih yang buat apa ya? Buat memunculkan sebuah emosi tuh, emosi negatif atau positif tuh. Membuat pikiran kita kemana-mana. Apaan nih? Karena suatu alasan, gitu.
Gitu guys. Ini cuma jebakan doang gitu, teman-teman. Cuma kata-kata jebakan gitu, teman-teman. Gitu. Bisa aja di depannya ini gue buat karena Ayu ada pesta nikahan, maka Ayu tidak jadi pergi ke pasar tiap hari Senin ataupun tidak hari Rabu karena untuk mempersiapkan pesta pernikahannya. Gitu. Bisa aja gue buat begitu tuh kata-katanya gitu, teman. Jadi apa ya? Cuma pemicu pikiran kayak ini imajinasi apaan gitu, guys. Oke. Oke, guys, bukan tidak dapat disimpulkan jika P kaki. Oke. Ya, nah linknya ini nih, intip login slash. Oke, ini link Notion nih, Notion. Nah, jadi ketika lo mau buka materi-materi yang udah kita bahas itu boleh lo buka di Notion gitu, udah buka aja gitu guys. Tapi kalau mau via YouTube itu boleh banget untuk buka YouTube-nya di kelas logika, teman-teman. Oke, nanti link YouTube-nya bakal gue share deh di Telegram atau di Discord gitu guys. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, berarti kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau misalkan karena suatu alasan mendesak itu bukan berarti dia ada alasan lain selain ada buah yang semua buah itu nggak manis. Nah, apa ya? Ini kan karena suatu alasan yang mendesak yang membuat si Ayu ini tidak pergi ke pasar. Bukan karena alasan mendesak apakah negasi P ini ada yang menyebabkan yang lain gitu. Jadi ini apa ya? Hanya sebagai, kalau di dalam bahasa Indonesia, ini kan bisa lu anggap sebagai ya anak kalimat gitu. Sebagai pelengkapnya doang gitu. Karena satu alasan yang mendesak sehingga si Ayu ini tidak jadi ke pasar gitu. Nah, karena apa ya? Bisa bilang. Nah, karena si Ayu ini tidak jadi ke pasar gitu. Ya udah, kesimpulan apa nih yang bisa lo ambil dari dari premis yang ada gitu, teman-teman. Oke? Nah, ini kan itu yang satu itu tuh penjelasannya. Yang kedua, bisa juga nih begini. Karena suatu alasan yang sangat mendesak, Ayu pergi ke pasar tidak hari Senin ataupun tidak hari Rabu. Nah, alasannya ini kan ya bisa aja nih gara-gara alasan yang tadi yang apa ya, tidak ada buah yang manis gitu, kita nggak tahu gitu, teman-teman. Jadi apa ya, ikuti aja nih alurnya gitu guys. Jadi yang ini bisa nih kita abaikan aja gitu. Premis keduanya adalah yang ini, Ayu ke pasar tiap hari Senin ataupun Rabu gitu guys. Mungkin lu pada ada lagi yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu. Oke, mungkin tidak ada yang mau ditanyakan. Ini mungkin kita tutup nih sesi kelas logika batch yang ketiga pekan kedua hari ini. Oke, sampai jumpa di pekan selanjutnya. Ini kita tutup record-nya mana nih? Oke, thank you banget yang udah nonton di via YouTube nanti. Oke, sampai jumpa di pekan selanjutnya nih, guys.